Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi terkait karakteristik studi analisis kebijakan pendidikan. Nah, sebelum kami memaparkan materi yang akan kami bawakan, perkenalkan teman-teman kelompok 2 yakni Andi Alfiani Damayanti, Lili Nurfadilah, Muhammad Ilham, dan saya sendiri Astati. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini adalah yang pertama, apakah definisi karakteristik kebijakan pendidikan? Kedua, apa karakteristik kebijakan pendidikan? Yang ketiga, apa fungsi para karakteristik kebijakan pendidikan? Yang keempat, apa arah karakteristik analisis kebijakan pendidikan? Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi karakteristik kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari educational policy yang berasal dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjukkan kepada bidangnya. Jadi, kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Adapun definisi kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, H.A.R. Tilar dan Rian Nugroho melalui kajian yang mendalam. Tilar dan Nugroho menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua, Arif Rohman, di mana menurut Arif Rohman adalah kebijakan pendidikan adalah keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar, yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Mars Olsen, John Code, dan Annie Mary dalam bukunya, definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sebagai kunci keunggulan bahkan menyangkut keberadaan bagi bangsa-bangsa dalam bersaing global, sehingga kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam era globalisasi. Yang kedua yang akan kami bahas yakni adalah karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Studi analisis kebijakan pendidikan menurut Dan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat politis untuk memecahkan masalah kebijakan. Kebijakan pendidikan dalam proses suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang sudah dirumuskan secara strategis oleh lembaga pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dan dioperasikan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai perencanaan umum dalam rangka untuk mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa tercapai. Adapun karakteristik pendidikan meliputi yaitu pertama, memiliki tujuan pendidikan. Karakteristik yang paling menonjol daripada munculnya kebijakan pendidikan yaitu harus memiliki tujuan terkhusus kepada tujuan pada bidang pendidikan yang jelas dan terarah demi berkontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memiliki aspek legal formal. Berlakunya kebijakan pendidikan tertentu harus mendapatkan pengakuan dari wilayah
jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga harus adanya pemenuhan atas prasyarat yang dilalui terlebih dahulu, sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan suatu paduan yang bersifat umum, maka harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan. Analisis kebijakan diterapkan agar memiliki tujuan pendidikan yang jelas, sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Adapun konsep operasional pada bidang ini yakni yang pertama, dibuat oleh yang berwenang. Yang kedua, dapat dievaluasi. Yang ketiga, memiliki sistematika. Dalam studi analisis kebijakan pendidikan juga memiliki karakteristik sebagai yang pertama, bersifat terapan. Yang kedua, bersifat deskriptif dan preskriptif. Yang ketiga, bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan integritas. Pembahasan yang ketiga yakni fungsi karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan. Yang keempat, arah kebijakan analisis kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal yang mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Kemudian, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga kependidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dengan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif
oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal serta disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Yang terakhir, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.